Pada episode sebelumnya, Rudo melakukan pengamatan bersama Rio. Seharusnya akan menjadi pertarungan yang mudah, tapi kambing raksasa datang dan Rio harus menghadapinya dengan serius. Rio membangkitkan jinkinya yang berupa gunting. Guntingnya dilempar dan berubah menjadi gunting raksasa. Rio terbiasa menggunakan gunting dengan kakinya. Kebiasaan itu juga berlanjut sampai ke pertarungan. Gunting yang besar itu dikendalikan dengan kakinya, dan Rio menargetkan kambing berukuran kecil terlebih dulu. Banyak kambing yang dikalahkan Rio dengan mudah. Di sini Rudo menyadari, setiap giver punya cara yang berbeda untuk bertarung, termasuk juga tim pendukung yang sudah siap membantu Rio. Pria dengan luka di wajahnya bernama Chris Rubion, sementara yang rambut hitam bernama Volo Tunito. Memang benar tugas Rudo adalah mengamati, tapi Chris menyuruh Rudo waspada karena di belakangnya sudah ada seekor kambing yang mendekatinya. Chris menahannya dengan tangan kosong. Kemudian kambing itu dilempar kepada Rio untuk dieksekusi. Rio membuka guntingnya lebar-lebar, dan kambing itu terbelah menjadi dua. Rio akan menerima berapapun kambing yang dilempar. Jadi sekarang saatnya tim pendukung beraksi. Chris dan Volo melempar banyak kambing dan sekarang tersisa kambing raksasa. Jadilah Rio mulai fokus melawan Raja Kambing. Sementara Chris dan Volo akan memastikan area pertarungan bersih dari kambing berukuran kecil. Tapi Volo tidak sadar ada kambing yang masih hidup di bawahnya. Kambing itu berhasil menjatuhkan Volo dan beruntung Rudo datang tepat waktu. Rudo adalah seorang giver dan Rudo bertekad tidak akan menjadi beban. Kayu yang dipegang Rudo berubah menjadi jaring yang mengikat pergerakan kambing. Tapi Rudo masih belum paham cara menggunakan kekuatannya. Untunglah Rio kembali dan membunuh kambing di depan Rudo. Rio mengapresiasi gerakan Rudo yang langsung melindungi temannya. Volo langsung meminta maaf karena sudah ceroboh. Chris bertanya apa kambing raksasa sudah dikalahkan. Sebenarnya Rio sudah memotongnya menjadi dua. Masalahnya tubuh kambing bisa kembali bersatu setelah dipotong berkali-kali. Biasanya Aberran akan langsung mati ketika dipotong. Sepertinya ada sesuatu yang aneh pada kambing tersebut. Kelemahan Aberran sama seperti binatang pada umumnya. Aberran akan mati ketika lehernya dipotong atau tubuhnya dibelah menjadi dua. Bisa dibilang kasus kambing raksasa adalah yang pertama. Tapi Rio sudah menemukan jawabannya. Tinggal potong saja kambingnya sampai tidak bisa bangkit kembali. Chris dan Volo akan mencatat dan melaporkan kambing raksasa sebagai aberran variasi baru, supaya nantinya kota di sekitar bisa lebih waspada. Tugas mereka sudah jelas, tapi Rudo bingung harus melakukan apa. Sebagai giver, seharusnya dia ikut bertarung di garis depan. Tapi Rudo sendiri belum tahu kekuatannya seperti apa. Rio kembali menyerang dan targetnya adalah rambut kambing. Tidak butuh waktu lama untuk membuat kambing tersebut menjadi gundul. Terdapat banyak lubang di kepala kambing dan Rio melihat ada sesuatu di dalam. Rio terus menyerang untuk membuka kepala kambing, tapi kambing mengamuk dan membenturkan kepalanya ke tanah. Jadilah Rio kesulitan menyerang dan Rudo juga terkena akibatnya. Tanah yang dipijak Rudo hancur dan tercipta lubang besar di sana. Rudo terjatuh dan bertanya ada apa dengan dirinya. Seharusnya Rudo kembali ke atas untuk membalas dendam. Tapi lihat apa yang Rudo bisa lakukan sekarang. Nyatanya Rudo hanya menjadi beban bagi teman-temannya. Chris segera datang dan menahan Rudo supaya tidak terjatuh. Kemudian Chris membawa Rudo ke tempat yang lebih aman. Chris tidak tahu apa yang baru saja Rudo pikirkan. Tapi Chris berpesan, jika kamu punya sesuatu yang belum bisa dilakukan, larilah demi keselamatanmu terlebih dulu. Dan itu yang mereka lakukan sekarang karena kambing mengejar dari belakang. Rio terus menyerang dan ada satu titik yang membuat kambing kesakitan. Sepertinya itu adalah titik lemah yang sebenarnya. Dengan cepat Rio melubangi bagian kepala kambing.
Dan benar saja kambing itu terjatuh dan tidak bisa bangkit kembali. Pertarungan selesai dengan kemenangan manusia. Tapi Rio menemukan sesuatu yang aneh pada kepala kambing. Itu adalah sebuah cutter yang kemungkinan besar adalah jinki. Bagaimana ceritanya sebuah jinki bisa berubah menjadi aberran? Apakah ada orang yang dengan sengaja membuang jinkinya ke tempat sampah? 1 hari berlalu dan sekarang sudah malam. Tapi Zanka baru bangun dari tidurnya. Zanka mendengar suara ribut dari ruangan sebelah. Zanka mendekati Rio dan bertanya apa yang terjadi di sini. Ternyata sekarang diadakan pesta penyambutan Rudo yang dirayakan banyak orang. Tapi Rudo sendiri justru terlihat sangat tidak bersemangat. Alasannya karena kemarin Rudo tidak bisa melakukan apapun dalam pertarungan. Sejak saat itu wajah Rudo selalu terlihat cemberut. Tapi di samping itu Zanka sudah mendengar kabar aberran yang terbuat dari jinki. Rio mengkonfirmasi informasi tersebut. Bisa jadi akan terjadi masalah besar ke depannya. Tapi Rio menyerahkan semua urusan kepada atasan. Jadi Rio bisa pulang dan menikmati makanan. Untuk sekarang Enjin dan Semiyu masih mendiskusikannya bersama atasan. Jika rapat sudah selesai, Enjin akan bergabung ke sini. Kemudian Geris duduk di depan Rudo dan mengatakan nama lengkapnya. Geris Lubion. Geris berterima kasih kepada Rudo karena sudah melindungi Volo. Tapi Rudo masih percaya dirinya tidak berguna pada pertarungan kemarin. Rasanya sama saja seperti ketika di atas. Rudo mudah marah dan menghajar siapapun. Pada akhirnya Rekto yang harus membereskan semua masalah. Jika terus begini, kapan Rudo bisa kembali ke atas? Sekali lagi, Geris mengucapkan terima kasih. Geris dan Volo adalah janitor tipe pendukung. Biasanya orang akan melihat mereka sebagai orang lemah tanpa kemampuan. Bahkan terkadang ada yang menyebutnya beban bagi janitor. Tapi Rudo berbeda. Rudo justru terkesan dengan kekuatan regu pendukung. Geris kemudian menceritakan tentang Valo. Valo bergabung dengan janitor untuk memusnahkan aberran. Tapi Valo tidak punya kekuatan giver. Valo sekarang merawat sebuah benda yang diharapkan akan menjadi jinki. Tapi walaupun jika impian itu tercapai, Valo bertekad akan terus menjadi pendukung. Dan dia bisa mengatakan dengan bangga bahwa seorang pendukung juga bisa menjadi seorang giver. Dengan begitu, semua orang yang mengejeknya akan menjilat ludahnya sendiri. Geris berpesan kepada Rudo, hidup tidak selalu tentang menjadi yang terkuat dan memenuhi ekspektasi semua orang. Tapi apa yang dirimu sendiri ingin lakukan? Jika tujuannya jelas, pasti jalannya akan terbuka dengan sendirinya. Geris memegang rambut Rudo dan berkata, percaya dirilah, meskipun kamu terjatuh ke sini, tapi setidaknya kamu masih hidup. Rudo hampir menangis mendengar perkataan Geris. Tapi tangisan Rudo berhenti karena Enjin tiba-tiba berada di belakangnya. Enjin merasa sangat lelah dan lapar. Sepertinya sekarang waktu yang tepat untuk menikmati pesta. Jadi Rudo diajak makan bersama mereka. Rudo melangkah maju dan bergabung ke dalam pesta. Sementara itu di dekat zona terkontaminasi, orang yang menangkap Rudo sebelumnya mendapatkan serangan dari seseorang. Orang itu tanpa ampun membunuh semua orang di sini. Dan yang dia inginkan hanya informasi tentang Rudo. Manusia langit yang punya kekuatan giver berhasil menarik perhatiannya. Dan dia akan memastikan Rudo ditemukan. Keesokan harinya semua orang bekerja seperti biasa. Semiyu juga kembali ke resepsionis. Tiba-tiba ada telepon yang meminta bantuan kepada janitor. Setelahnya tugas itu diberikan kepada Zanka dan Rudo bersama regu pendukung. Zanka bertanya kenapa murid baru langsung ditugaskan dalam misi sebenarnya. Walaupun sebenarnya Rudo belum resmi bergabung karena ketua belum kembali. Semiyu punya alasan kenapa Rudo dilibatkan. Orang yang meminta bantuan mengaku diserang aberran. Aberran itu memakan barang yang dia bawa.
dan itu adalah manusia langit. Jadi Rudo akan cocok untuk menangani tugas tersebut. Bisa jadi ada petunjuk untuk kembali ke atas. Tapi Rudo tetap harus memutuskan untuk bergabung atau tidak. Rudo sadar belum menguasai Jinki sepenuhnya. Bisa jadi dia akan kembali menjadi beban. Tapi apapun akan Rudo lakukan supaya bisa kembali ke atas. Jadi Rudo bersedia mengikuti pekerjaan tersebut. Tapi Semiyu melihat Zanka yang masih tidak puas. Kemudian Semiyu berkata, sebenarnya dia ingin melibatkan Enjin dalam tugas ini. Tapi Enjin sedang ada pekerjaan yang lain. Enjin berkata semuanya akan aman karena ada Zanka. Zanka sangat senang mendapatkan kepercayaan dari Enjin. Sangat jelas terlihat bahwa Zanka mengagumi Enjin. Setelahnya Zanka berangkat bersama Rudo dan 4 orang pendukung. Rudo bertanya apa Geris punya senjata. Geris mengaku selalu membawa pisau ketika bertarung. Tapi Geris lebih suka bertarung dengan tangan kosong. Valo berkata Geris punya sebuah jimat. Sebelum bekerja, Geris selalu mendoakan keselamatan semua orang. Ternyata Geris adalah orang yang sangat baik. Menurut Geris tidak ada salahnya untuk berdoa sebelum bekerja. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan oleh seorang wanita. Ternyata dia adalah orang yang membuat permintaan. Rudo langsung menanyakan informasi seputar manusia langit. Wanita itu mengaku menemukannya ketika mengantarkan barang dagangan. Jadilah dia merawatnya tapi manusia langit belum terbangun dari pingsannya. Sialnya ada aberran yang datang dan memakannya. Rudo agak tidak percaya cerita tersebut. Ada kemungkinan wanita itu cuma berniat untuk menjual manusia langit. Wanita mengaku tidak punya niatan tersebut. Zanka juga merasa ada yang aneh. Aberran biasanya akan langsung menyerang manusia yang mereka lihat. Tidak ada riwayat aberran yang dengan sengaja menculik manusia. Semakin ke sini semakin banyak kejadian yang tidak wajar. Semua itu berawal sejak kedatangan seseorang. Kemudian wanita mengajak mereka ke sebuah gedung. Wanita mengaku aberran membawa manusia langit ke sana. Mereka semua masuk ke dalam dan Zanka menyuruh semuanya bersiaga. Terlihat ada seorang anak kecil dengan baju manusia langit. Tapi setelah dilihat dari dekat ternyata itu cuma boneka. Tiba-tiba lantai di bawah runtuh dan menjebak para janitor. Penampilan wanita tadi tiba-tiba juga berubah. Dan muncul 2 orang dari kegelapan yang membawa lampu berwarna ungu. Firasat Zanka ternyata benar. Lampu berwarna ungu identik dengan organisasi bernama Vandals. Dan tujuan mereka ke sini adalah untuk menangkap Rudo. Apakah mereka juga seorang giver? Apakah mereka ada hubungannya dengan orang misterius yang muncul sebelumnya? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Pastikan kamu subscribe supaya Rudo bisa menang. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.